bahwa semua aturan undang-undang, peraturan yang membuat kita takut untuk berbicara, aturan itu harus diubah dan justru harus memberikan kebebasan untuk berbicara. Bagi pribadi yang terbiasa dialog, datang ke sebuah dialog adalah sama-sama saling mencerahkan. Tapi orang yang tidak terbiasa dialog, pasti dia akan takut datang di tempat yang kita melakukan dialog. Kami berpandangan sama, kami melihat bahwa di dalam demokrasi salah satu kuncinya adalah memberikan ruang untuk dialog, untuk tukar pikiran. Dan itu artinya harus punya pikiran, harus punya gagasan. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada pikiran, tidak mungkin bisa dialog. Kemudian tadi ada yang bertanya soal apa masalah keadilan, apa bedanya. Teman-teman sekalian, yang kita saksikan selama beberapa tahun ini, kita didorong untuk melakukan pembangunan fisik yang luar biasa kuat. Tapi pembangunan manusia sering terlewatkan. Bagaimana dengan puskesmas kita, bagaimana dengan sekolah kita, bagaimana dengan apa yang kita sebut fasilitas pendidikan tinggi. Teman-teman sekalian, biaya pendidikan tinggi yang hari ini mahal itu membuat hanya mereka yang mampu yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Bila itu kita biarkan, maka ketimpangan di masa depan akan menjadi jauh lebih besar lagi. Karena itulah mengapa harus dilakukan perubahan supaya ada kesetaraan. Dan yang tidak kalah penting, aturan-aturan yang membatasi kebebasan bicara. Tadi disampaikan, banyak aturan yang menghalangi. Kami dari awal, berbulan-bulan yang lalu kami sudah mengatakan bahwa semua aturan undang-undang, peraturan yang membuat kita takut untuk berbicara, aturan itu harus diubah dan justru harus memberikan kebebasan untuk berbicara. Sudah lama itu dikatakan. Kenapa? Karena justru dengan kebebasan mengungkapkan terjadi dialog. Bagi pribadi yang terbiasa dialog, datang ke sebuah dialog adalah sama-sama saling mencerahkan. Tapi orang yang tidak terbiasa dialog, pasti dia akan takut datang di tempat yang kita melakukan dialog. Karena itu kami bersyukur, bagi kami dialog adalah bagian dari usaha saling mencerahkan, saling mencerdaskan. Dan ketika itu disampaikan dalam bentuk kritik, dalam bentuk penolakan, itu bagian dari sebuah dialektika. Ini bagian dari saling mencerahkan. Justru ketika ada kritik, maka yang merencanakan sesuatu harus memberikan penjelasan tambahan, harus memberikan argumen tambahan. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan publik yang menyaksikan. Dia menerima kebijakan bukan menerima bulat-bulat begitu saja, tapi dia akan membandingkan apa yang dikatakan pengkritik dengan apa yang dikatakan penyusun kebijakan, mana yang lebih masuk akal. Dan pesan saya pada kita semua, untuk saya dan semua kita di sini, netral atau tidak itu pilihan. Menurut saya bukan soal netral atau tidak. Yang harus kita jaga adalah objektivitas. Seringkali kita menganggap netral sama dengan objektif. Bukan. Kita harus tetap menjaga objektivitas. Kita tidak bisa netral menyaksikan ketidakadilan. Kita tidak bisa netral melihat penindasan. Kita tidak bisa netral melihat adanya kedzaliman. Kita harus bersikap, tapi dalam bersikap itu menjaga objektivitas. Dan ini yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Lalu saya ingin tegaskan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi. Bahwa merawat demokrasi adalah merawat pikiran. Kami berpandangan sama, kami melihat bahwa di dalam demokrasi salah satu kuncinya adalah memberikan ruang untuk dialog,
untuk tukar pikiran. Dan itu artinya harus punya pikiran, harus punya gagasan. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada pikiran, tidak mungkin bisa dialog. Dialog itu membutuhkan bekal gagasan dan pikiran. Dan demokrasi adalah ruang yang memberikan kesetaraan untuk itu. Ini komitmen kami untuk dijaga. Dan cara melihat komitmen bukan dengan menanyakan besok berbuat apa. Apakah kemarin memberikan ruang untuk kebebasan? Kalau boleh saya sampaikan, saya bertugas di Jakarta. Dengan segala macam kritik, dengan segala macam komentar, kami tidak pernah satupun mengirimkan keluhan, bahkan menuntut kepada polisi atas kata-kata siapapun tentang apa yang dikerjakan oleh Gubernur Jakarta. Nol, tidak ada. Kenapa? Karena biarkan mereka mengungkapkan yang menjadi pikiran. Dan kalau itu diungkapkan dengan kata-kata yang sopan, baik. Kalau diungkapkan dengan kata-kata yang kasar, tidak apa-apa. Biarkan nanti dirinya sendiri yang akan menilai tentang apa yang dikatakan di masa lalu. Dan izinkan nanti anak-anaknya membaca apa yang dikatakan hari ini. Itu adalah salah satu kunci di mana menurut kami ruang kebebasan itu dijaga. Karena itu ketika kita bicara besok kita akan jaga. Kenapa? Karena kemarin kita jaga kebebasan untuk berbicara. Kebebasan untuk mengkritik. Dan kebebasan untuk saling berdialog, saling bertukar pikiran. Karena dari pertukaran pikiran itulah kita akan muncul gagasan baru. Saya termasuk yang mempercayai inspirasi tidak datang dari meditasi. Inspirasi datang dari interaksi pikiran. Interaksilah yang menghadirkan inspirasi. Karena itu kalau Republik ini ingin maju, berikan ruang interaksi pikiran. Nanti akan muncul gagasan-gagasan baru untuk Indonesia ke depan. Itu jawaban saya atas semua pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies calon presiden, moderator, Profesor Bang Rocky, pimpinan-pimpinan KIB dan seluruh aktivis mahasiswa se-Jawa Timur yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah saya bahagia, bersyukur, bangga bisa bertemu dan bersama-sama berpikir untuk masa depan kita, masa depan bangsa kita. Saya bersyukur bisa bersama Mas Anies 2024 ini karena sebenarnya saya dengan Mas Anies sudah sama-sama tahun 80-an 90-an. Ketika kami sama-sama jadi aktivis mahasiswa di UGM Yogyakarta. Waktu itu kami merindukan sebuah keadaan dari yang sentralistik, dari ekonomi yang sentralistik, dari ekonomi yang konglomeratif, dari ekonomi yang tidak adil, dari ekonomi yang hanya dinikmati segelintir, dari tekanan politik tidak ada kebebasan berpendapat, berpikir dan berkumpul. Kami ingin perubahan dan kami melakukan itu. Alhamdulillah pada tahun 97-96an kita ketemu Gus Dur, Bang Rocky Gerung ini menjadi salah satu motor forum demokrasi waktu itu. Lalu lahirlah demokrasi. Hari ini kita ketemu lagi, reuni besar dalam posisi yang sama. Kalau dulu ada konglomerasi, hari ini ternyata ada juga namanya oligarki. Kalau dulu ada ketimpangan, hari ini juga ada yang namanya kesenjangan. Kalau dulu ada rasa takut, hari ini satu-satunya yang berani mengkritik hanya Bung Rocky Gerung. Tadi saya di UNER, ditanya oleh salah satu panelis, nanyanya begini, bagaimana mempertahankan demokrasi agar tidak mundur dan bagaimana caranya agar pemerintah dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul objektif, bukan wasit sekaligus pemain atau pemain sekaligus wasit. Jawabannya sederhana. Mari kita kembalikan demokrasi kepada kebebasan penuh rakyat masyarakat seluruhnya untuk bicara bebas tanpa rasa takut dan tanpa ada tekanan kapanpun dimanapun. Amin. Kalau dulu kita merubah sistem yang bersifat sentralistik, otoritarianistik, maka kita hari ini juga harus merubah apa yang disebut seluruh perangkat undang-undang yang menghambat dan memberi rasa takut. Yang pertama, termasuk
kita harus merubah dan menjadikan pemerintah pimpinan baru yang lebih demokratis, terbuka, dan tidak anti kritik, bahkan terbuka menerima saran dan kritik dari manapun berada. Yang dibutuhkan hari ini bukan saja pemerintahan yang terbuka, tetapi kampus-kampus sudah terlampau lama diam tak bersuara. Kampus-kampus saatnya bicara untuk menyatakan kritik dan menyatakan terbuka apa yang sedang terjadi. Kita tidak hanya butuh seorang Rocky Gerung, kita butuh ribuan Rocky Gerung Indonesia yang itu adalah Anda semua, para aktivis mahasiswa yang akan membawa perbaikan nasib demokrasi kita di masa yang akan datang. Makanya kami berdua bersepakat kita ingin lahirkan perubahan yang besar, tetap boleh besar, tapi yang kecil harus berubah menjadi besar dan kuat untuk sejajar bersama yang lainnya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada yang namanya kesenjangan ekonomi, yang namanya keadilan muncul menjadi fakta kehidupan ekonomi kita. Ibaratnya tantangan kita ke depan adalah bagaimana semua itu terwujud, satu-satunya cara yang konstitusional agar konstitusi ini bisa dilaksanakan secara istiqomah, konsisten. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara demokrasi, sistem keadilan yang dijamin oleh Pancasila, semua bisa terwujud apabila terlahir pemerintahan hasil pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan tanpa tekanan manapun untuk rakyat. Saatnya kita lahirkan pemilu yang baik, karena itu kami berdua bertekad bersama-sama hadir dan insya Allah akan bersama-sama untuk melahirkan pemerintahan yang benar-benar melahirkan pembaruan, perubahan nasib untuk rakyat Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat para aktivis, terima kasih semuanya menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Tidak boleh kita serahkan kepada siapapun, di tangan kita akan kawal perubahan menjadi lebih baik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.